Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Semoga ilmu kita nanti dapat bermanfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silakan dibuka bukunya halaman 169 pembelajaran 3. Ayo berkreasi. Hari ini Udin dan teman-teman membuat kipas. Kipas dibuat dari karton bekas. Udin dan teman-teman memanfaatkan karton bekas untuk membuat karyanya. Kipas dari karton bekas tidak memerlukan listrik. Udin dan teman-teman latihan berhemat. Berhemat listrik dan kertas. Berhemat listrik artinya menghemat energi. Dapatkah kalian membuat kipas seperti Udin? Buat kipas seperti contoh berikut ya. Buatnya seperti ini ya. Bahannya dari karton. Siapkan peralatan seperti berikut. 1. Karton bekas untuk cetakan kipas. 2. Tali rafia atau pita. 3. Gunting. 4. Lem. 5. Stik es krim bekas. Batang bambu atau karton yang lebih tebal untuk pegangan kipas. 6. Pembolong kertas ya. Ini tahapan-tahapannya. Yang pertama, buatlah cetakan kipas karton sebanyak 2 buah. Buatlah dengan ukuran sama panjang. 2. Lubangi seluruh pinggiran karton. 3. Tempelkan pegangan kipas pada salah satu permukaan karton. 4. Tempelkan satu karton lainnya dengan cara dijahit. Gunakan tali rafia atau pita ya. Jadinya seperti ini ya. Itu di atas tadi cara-cara membuatnya. Kipas buatan Udin dan teman-teman ya. Sekarang ini berlatih. Udin dan teman-teman telah selesai membuat kipas dari bahan karton. Seperti ini ya gambarnya. Yang berwarna merah itu adalah kipas yang telah dibuat oleh Udin dan teman-temannya tadi ya. Luas kipas Udin adalah titik-titik persegi satuan. Silahkan dihitung caranya ya. Caranya mencari luasnya ini silahkan dihitung yang berwarna merah ya. Jadi yang berwarna merah semua silahkan dihitung. Misalkan ya, yang kesam 1, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke samping itu ada 5 ya, silahkan pokoknya nanti silahkan dihitung semua. Ayo kita hitung bersama-sama. Satu contoh dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jumlahnya adalah 22. Jadi luas kipas Udin adalah 22 persegi satuan. Sedangkan luas kipas Edo adalah persegi satuan. Silahkan kalian hitung ya. Yang berwarna merah semua silahkan dihitung berapa jumlahnya. Berarti itu menunjukkan luas kipas Edo. Luas kipas Beni adalah berapa titik-titik persegi satuan. Silahkan dihitung yang berwarna merah. Sekarang buatlah ukuran kipas yang sama dengan milik Edo tetapi bentuknya berbeda. Buat juga ukuran kipas yang sama dengan milik Udin tetapi bentuknya berbeda. Silahkan ya. Yang pertama, buatlah ukuran kipas yang sama dengan milik Edo. Ukurannya sama tetapi bentuknya berbeda ya. Berarti jumlahnya yang berwarna merah tadi berapa ya. Tetapi bentuknya berbeda. Yang kedua, buatlah jumlah ukuran kipas yang sama dengan milik Udin tapi bentuknya berbeda. Yang kedua, ukurannya sama tetapi yang membedakan adalah bentuknya ya. Kalau di atas tadi kan pegangannya kan di tengah semua ya. Nah, di sini nanti kalian bisa mengubah pegangan yang misalkan di samping kanan atau di samping kiri ya, ataupun yang lain ya. Jadi tidak harus di tengah itu sudah berbeda bentuknya. Lanjutnya, ayo berlatih. Barang bekas yang dimanfaatkan menjadi benda lain termasuk sikap hemat. Air yang digunakan secukupnya termasuk menghemat energi. Perhatikan gambar berikut ya, itu ada masyarakat sedang mengantri air.
Jawablah pertanyaan berdasarkan gambar. Apa yang sedang mereka lakukan? Nah, silahkan dipikirkan sendiri. 2. Mengapa mereka melakukannya? 3. Di mana kejadiannya? Nah, itu ada tulisan air bersih. Silahkan dikira-kira kejadiannya di mana dan apa. 4. Apa saranmu untuk orang-orang tersebut? 5. Apakah yang harus dilakukan agar tidak terjadi antrian air bersih ya? Berarti ketika mereka itu sedang antri air, pasti ada suatu masalah. Kira-kira apa masalahnya? Silahkan dipecahkan sendiri ya. Buatlah cerita sesuai jawabanmu. Cerita tentang air yang biasa kamu temukan. Cerita tentang cara menghemat air yang dapat kamu lakukan ya. Silahkan bercerita berhubungan gambar di atas tadi di sini di bawahnya. Nah, sekarang kita melanjut ke pembelajaran 4. Ayo membaca. Setiap hari Udin dan Edem berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi pengurangan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Isilah titik-titik berikut berdasarkan bacaan di atas. 1. Sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi di atas. Apa saja ya? 2. Apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi? 3. Energi apakah yang dihemat? 4. Mengapa menggunakan kendaraan umum termasuk menghemat energi? 5. Mengapa kalian perlu menghemat energi ya? Silahkan, jika sulit bisa ditanyakan ke orang tua ya, ataupun kakak atau keluarga yang lainnya. Ayo menulis, rencanakan kegiatan menghemat energi. Lakukan kegiatan tersebut selama 1 hari. Tuliskan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, ini di kotak ini ada tulisan rencana kegiatan menghemat energi. Waktu pelaksanaan yang pertama. Waktu pelaksanaan silahkan ditulis hari, tanggal, tahunnya. Misalkan hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 misalkan. Tempat pelaksanaan Mimnu Insan Cendekia misalkan. Kegiatan menghemat energi yang akan dilakukan apa saja? Di antaranya menghemat tidak menyalakan kipas angin, tidak menyalakan LED TV dan lain-lain ya. Catatan pelaksanaan, silahkan kira-kira ada catatan apa tentang penghematan energi yang sudah kalian tulis di atasnya tadi. Silahkan ditulis di sini ya. Berjalan kaki ke sekolah sangat menyenangkan. Berjalan kaki ke sekolah termasuk menghemat energi BBM ya. Pejalan kaki berhak mendapat keamanan selama berjalan. Pejalan kaki berkewajiban menaati peraturan agar selamat di perjalanan. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar semua dapat berjalan dengan baik. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan hak dan kewajiban agar tidak terjadi hal seperti pada gambar. Haknya apa, kewajibannya apa, itu ada gambar minumannya. Kira-kira gambar tersebut ada anak yang sedang mengeluh sakit. Kira-kira kenapa ya? Yang kedua, hak titik-titik kewajibannya apa? Ada anak sedang bermain keran air ya. Mereka menyemprot-nyemprotkan keran air. Kira-kira apa ya? Haknya apa, kewajibannya apa, yang berhubungan dengan gambar. Yang ketiga, haknya apa, kewajibannya apa? Banjir, itu ada ikan yang mati, limbahnya dibuang ke sungai. Kira-kira apa? Kenapa ikan itu pada mati? Yang terakhir adalah ada gambar anak sedang menyirami tanaman. Nah, haknya apa, kewajibannya apa? Perhatikan di bawah kakinya itu ada air yang tumpah. Silahkan dipikirkan haknya apa, kewajibannya apa. Ayo mencoba. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh termasuk kewajiban. Menjaga kesehatan termasuk sikap berterima kasih kepada Tuhan.
Kalian harus berterima kasih atas semua pemberiannya. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga kesehatan. Kesehatan dijaga dengan aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani dapat dilakukan bersama teman. Lakukan aktivitas jasmani untuk melatih tubuh menjadi kuat dan sehat. Nah, ini gambarnya. Lakukan aktivitas jasmani seperti berikut. Nah, gerakannya seperti itu. Cara melakukannya seperti berikut. 1. Siapkan 2 buah tempurung kelapa atau benda lain yang dapat menimbulkan bunyi. Tempurung kelapa itu kalau di sini batok itu ya. 2. Berdiri tegak sikap sempurna. 3. Melompatlah ke kiri dan ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapa. Ayunkan tangan ke kiri dan ke kanan sesuai dengan gerak kaki. Kaki kiri diangkat dengan mengayun ke kanan. Tangan mengayun ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapa. Kaki kanan diangkat, tangan mengayun ke kiri. 4. Pada hitungan keempat meloncat sambil putar. Badan menghadap ke kiri. Lakukan sambil menepuk kedua tempurung kelapa. 5. Lakukan gerakan sampai kembali ke posisi semula. Apakah kamu dan teman-teman dapat melakukan gerakan dengan baik? Bagian mana yang paling sulit dilakukan? Bagian mana yang paling mudah dilakukan ya? Nah, ini silahkan dilakukan sendiri di rumah. Cari bahan yang lain ya. Jika tempurung kelapa itu sulit, silahkan cari bahan yang lain. Pokoknya yang menimbulkan bunyi ya. Baik anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.